Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan analisis novel Sejarah Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Salsabila. Lalu ada rekan-rekan saya, Alvira Lasma Kalandra, Siti Sara Amalia Putri, dan Tiara Putri. Raja hampir mati, tetapi bukan nama istrinya Perwanti yang disebut dalam ngigonya, melainkan Jengya. Soya Raja sudah sekarat, satu nama disebutnya Jengya. Nama ini membuat ketiga anaknya Tegar, Karin, dan Lebas mengaduk-ngaduk kota di Jawa Tengah untuk mencari sosok Jengya dan berusaha mempertemukan mereka. Maka berpacu dengan malaikat maut, Lebas, Karin, dan Tegar pergi ke pelosok Jawa untuk mencari Jengya sebelum ajal menjemput sang ayah. Perjalanan itu bagai napak tilas bisnis dan rahasia keluarga. Lebas, Karin, dan Tegar bertemu dengan pelinting tua dan menguak asal-usul kretek Jagan Raja hingga menjadi kretek nomor 1 di Indonesia. Lebih dari itu, ketiganya mengetahui kisah cinta ayah mereka dengan Jengya yang ternyata adalah pemilik kretek gadis, kretek lokal kota M yang terkenal pada zamannya. Lebas, Karin, dan Tegar akhirnya berhasil menumpangi Jengya. Gadis kretek tidak sekedar bercerita tentang cinta dan pencarian jati diri para tokohnya dengan latar kota M, Kudus, Jakarta, dan periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Gadis kretek akan membaca pembaca berkenalan dengan perkembangan industri kretek di Indonesia, kaya akan wangi tembakau, syarat dengan aroma cinta. Anak-anak Soya Raja benar-benar terkejut. Selama pencarian Jengya, mereka semakin mengetahui sejarah berdirinya pabrik kretek Soe Jagan Raja milik ayah mereka. Kisah pencarian mereka membawa mereka kembali ke masa kakek mereka, Soe Jagan Raja. Pada masa mudanya, Soe Jagan dan Idroes Moeria bersahabat kental. Mereka sama-sama buruh di perusahaan rokok Klobot milik Trisno. Dan Jepang membuat bisnis Trisno bangkrut. Trisno menjual semua sisa bisnisnya. Indroes Moeria melihat peluang emas. Dia membeli sisa tembakau Trisno dengan harga murah. Dengan sedikit pengetahuan selama mengikuti Trisno, Indroes memulai bisnis menjual rokok Klobot. Soe Jagan iri dengan keberhasilan Indroes. Dia juga mendirikan usaha rokok Klobot sendiri. Sejak itulah mereka bersaing menjadi yang terbaik. Persaingan semakin memuncak saat Soe Jagan gagal melamar Roe Maisa gara-gara dia tidak dapat membaca. Di lain pihak, Indroes berhasil mempersunting Roe Maisa. Dengan Lilis, Soe Jagan mempunyai anak bernama Purwati, sementara Indroes mempunyai anak bernama Daisyah dan Rukayah. Daisyah sangat berbakat menangani masalah kretek. Rokok buatannya selalu disukai oleh ayahnya. Setiap hari Daisyah membersihkan noda-noda tembakau di tangannya saat melinting rokok untuk dijadikan campuran rokok untuk ayahnya. Mula-mula jumlahnya banyak, tetapi kemudian Indroes heran karena jumlah rokok yang dibuat Daisyah berkurang. Suatu hari Indroes tahu bahwa rokok jatahnya diberikan kepada seorang pemuda. Soe Raya Daisyah jatuh cinta padanya. Selanjutnya yaitu struktur novel. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini berisi penjelasan tentang latar tempat dan situasi cerita, yaitu Romo atau Suraya yang terus berbicara mengenai perempuan lain dan pada akhirnya memulai semua kisah di novel ini. Bisa dilihat dalam kutipan berikut. Setelah orientasi ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini penulis menyajikan peristiwa permintaan Romo atau Suraya kepada anak-anaknya untuk mempertemukan Jengya dengan dirinya. Bisa dilihat dalam kutipan berikut. Yang ketiga ada menuju konflik. Peristiwa yang diungkapkan pada bagian ini merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan dalam novel, yaitu diketahuinya sosok Jengya seperti pada kutipan berikut. Yang keempat yaitu puncak konflik. Peristiwa yang diungkapkan pada bagian ini merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya puncak konflik dalam novel, yaitu ditemuinya sosok Jengya. Pada bagian ini diceritakan puncak masalah antara Suraya dan Jengya. Bisa dilihat pada kutipan berikut. Yang terakhir yaitu resolusi. Di
diselesaikannya masalah dengan akhir yang tak bahagia, yaitu Jengyah ditinggal nikah oleh Suraya. Bisa dilihat pada kutipan berikut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, verba material, kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa yang dapat dilihat kasat mata. Contoh kalimat dalam novel yaitu Idris Morea membaca nama dagangannya. Dalam waktu 1 tahun, Romo bisa kembali berjalan. Dia mengambil saus kretek merdeka. Tulisan yang berwarna kuning merupakan verba material. Yang kedua ada verba mental, kata kerja yang menggambarkan reaksi atau respon seorang terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Contoh kalimat dalam novel yaitu Romaisa sebenarnya tidak menyukai itu. Aku kembali tak percaya apa yang dikatakan Mas Tegar. Tegar coba memahami ucapan Erik. Tulisan yang berwarna kuning merupakan verba mental. Lalu ada kalimat langsung, kalimat yang berisi kutipan atau pernyataan seseorang tanpa mengubahnya, biasanya ditandai dengan tanda petik. Contoh kalimat dalam novel, tolong dipertimbangkan. Lalu aku menyodorkan sebuah amplop lagi. Apa-apaan sih Mas Tegar marah lagi? Cicipi ini Rim. Mas Tegar menyodorkan kretek gadis di tangannya. Tulisan yang berwarna kuning merupakan kalimat langsung. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menyampaikan kembali apa yang pernah dikatakan orang lain tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh kalimat dalam novel yaitu Lebas sempat berusaha menunjukkan Danis dengan berkata bahwa di Indonesia dia adalah anak orang kaya pemilik pabrik rokok. Lebas mengatakan bahwa Mbak Jengyah sangat pandai melinting kretek. Lalu Mas Tegar memanggilku, tatapannya tak suka karena aku beramah-tamah dengan para buruh. Tulisan yang berwarna kuning merupakan kalimat tidak langsung. Kelima ada adjektiva, kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Contoh kalimat dalam novel yaitu gadis itu memiliki senyum manis yang selalu menyapa siapa saja yang ia temui. Bapak adalah sosok yang tegas namun bijaksana dalam memimpin perusahaan keluarga. Ia terpesona oleh tatapan tajam pria misterius yang bekerja di pabrik kretek. Kalimat yang berwarna kuning menunjukkan adjektiva. 6. Kata lampau, kata yang menunjukkan pada sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Contoh kalimat dalam novel yaitu minggu lalu Idris Morea telah menghatamkan sebuah buku yang dipinjamkan oleh Pak Trisno. Tadi malam pun aku menghubunginya. Kemarin ia sengaja meluangkan waktu ke pasar. Kalimat yang berwarna kuning merupakan kata lampau. Konjungsi temporal, kata penghubung atau kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa atau hal yang berbeda. Contoh kalimat dalam novel, kudapati beberapa gadis pelinting tersenyum kepadaku sambil tersipu, lalu berbisik-bisik dengan temannya di sebelah. Orang-orang menggotongnya ke dalam kamar. Setelah itu semua bubar. Desiah memulai melinting sementara Rukayah menjadi penggunting yang meratakan tembakau yang berserabut. Kalimat yang berwarna kuning merupakan contoh dari konjungsi temporal. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Gadis Kretek. Yang pertama, nilai budaya. Keterangan bentuk nilai tradisi yang dilakukan oleh warga kota M pada kelahiran seorang bayi. Kutipannya yaitu tradisi di kota M selama 7 malam sang ayah menjaga ari-ari bayinya. Bapak-bapak seputar kampung kumpul di rumah si empunya bayi baru dan kelek-kelekan. Keluarga si empu bayi wajib menyiapkan segala macam pengandanan kretek untuk warga yang datang. Jadilah kesiangan Ibunda Romaisa dan ibunda mertuanya juga dibantu beberapa ibu-ibu tetangga membuat beragam makanan kecil. Kutipan ini berada pada halaman 106. Contoh nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai gotong royong. Dalam banyak tradisi kelahiran, biasanya keluarga dan tetangga berkumpul untuk memberikan dukungan, baik secara fisik maupun mental. Ini mencerminkan gotong royong yang juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari ketika masyarakat saling membantu dalam acara-acara seperti acara kelahiran seorang bayi. Yang kedua ada nilai sosial. Keterangan pabrik kretek yang dibangun Sueraja mendorong berdirinya usaha-usaha lain di Kudus. Kutipannya yaitu ada mes buruh pabrik yang disediakan jika memang ada buruh yang dari luar kota. Ada pula klinik yang disediakan untuk fasilitas kesehatan gratis. Lebih daripada itu, pada hari-hari tertentu ada pasar tiban alias pasar kaget yang menjual dari baju sampai peniti. Tak terhitung penjual jajanan yang senantiasa setia menanti para buruh ketika jam makan siang dan bubar.
pabrik dengan perut kosong. Mereka telah siap menyajikan karbohidrat yang tak terlalu steril dengan harga bersahabat. Rumah-rumah sekitar pabrik juga membuka warung-warung nasi dadakan yang laris manis. Pelanggannya tentu saja para buruh pabrik. Sedangkan rumah yang punya halaman rumah cukup besar membuka usaha parkiran motor atau sepeda bagi buruh yang membawa kendaraan sendiri. Kutipan ini ada pada halaman 165. Contoh nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai solidaritas sosial. Perkembangan pabrik kretek Suaraja ini juga memperkuat hubungan sosial antara warga, di mana mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi sosial. Yang ketiga yaitu nilai moral. Keterangannya yaitu komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab setelah misteri Romo Suaraja terkuak ketika Romo Suaraja mengembuskan napas terakhirnya. Anak-anaknya mulai dari Mas Karim hingga Lebas. Kutipannya yaitu rahasianya hampir saja terkubur jika tidak kuisap kretek gadis. Romo mungkin ingin bertemu Jeung ya karena dikejar dosa, membocorkan formula saus rahasia, serta betapa kami keturunannya menyesal baru mengetahuinya sekarang. Lalu diakhiri dengan niat baik untuk membeli secara resmi formula saus kretek gadis, serta membeli aset perusahaan kretek gadis untuk dikembangkan menjadi nama dagang yang akan dikelola oleh PT Dijaga Draja. Contoh nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai hormat terhadap orang tua. Tindakan anak-anak Romo Suaraja mencerminkan nilai hormat yang tinggi terhadap orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menghormati dan melanjutkan ajaran atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua sebagai bentuk bakti dan penghargaan. Sekian dari kelompok kami, semoga ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.